Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiska Anggrena dari 12 IPS 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kita akan membahas tentang rencana pengembangan usaha pengelolaan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani. Pembahasan materi. Yang pertama, apa itu pengembangan usaha? Yang kedua, jenis-jenis pengembangan usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Dan yang keempat, tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, apa itu pengembangan usaha? Pengembangan usaha secara umum dapat diartikan sebagai ide, inisiatif, dan aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan bisnis lebih baik, termasuk meningkatkan pendapatan, pertumbuhan dalam ekspansi bisnis, meningkatkan profitabilitas dengan pembangunan kemitraan strategis, dan membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Adapun pengertian pengembangan usaha menurut para ahli. Yang pertama ada Mahmud Majfouet. Perkembangan usaha adalah pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada Brown Petrello. Pengertian pengembangan usaha menurut mereka adalah lembaga penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis pengembangan usaha. Secara umum, jenis-jenis pengembangan usaha itu ada dua, pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Kita akan bahas yang pengembangan vertikal terlebih dahulu. Apa sih vertikal itu dan apa bedanya sama yang horizontal? Perkembangan vertikal itu adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Sedangkan horizontal, pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara lain produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Menurut Humas Zair 2010, berdasarkan cara pengembangan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perluasan ke hulu atau ke hilir. Yang kedua ada diversifikasi usaha. Dan yang ketiga ada menjual bisnis. Kelebihan dari perluasan ke hulu atau ke hilir itu pengembangan pada posisi ini lebih mudah karena kita telah mengetahui pasar, mengetahui material dan teknologinya. Kekurangannya, tingkat penjualan akan menurun. Yang kedua, ada diversifikasi usaha. Kelebihannya, jika salah satu usaha mengalami penurunan permintaan pasar, maka usaha yang lain masih dapat menutupi kerugiannya. Kekurangannya, di sini cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, maupun teknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada menjual bisnis. Arti menjual bisnis di sini adalah menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. Yang ketiga, ada strategi pengembangan usaha. Menurut Hendro 2011, terdapat strategi yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha, yaitu mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produknya ini adalah langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh. Yang kedua, memperbesar variasi produk, misalnya melakukan kemasan botol, saset, gelas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melalui kategori produk, misalnya kategori dewasa, kategori remaja, kategori ibu-ibu, dan kategori lain-lainnya. Berdasarkan lini produk, misalnya produk ini berbahan herbal, untuk produk tanpa pengawet, untuk produk yang mengandung DHA dan omega 3, dan lain-lainnya. Berdasarkan fungsinya, misalnya digunakan untuk kulit kering, untuk kulit lembab, atau untuk kulit normal, dan lain-lainnya. Menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Yang pertama ada mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam.
Yang pertama itu mengembangkan sendiri seperti membuka cabang baru di kota-kota besar, membuka outlet, mengembangkan melalui kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain, misalnya membuat jaringan pemasaran secara berjenjang. Dan yang ketiga mengembangkan pasar dengan Selanjutnya, mengembangkan pasar dengan strategi integrasi atau penyatuan. Terdapat dua jenis strategi integrasi. Yang pertama integrasi vertikal dan horizontal. Yang pertama kita akan bahas tentang integrasi vertikal. Penyatuan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan ke dalam. Contohnya adalah perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum dan lainnya. Dan yang kedua horizontal. Penyatuan integrasi perusahaan di horizontal ini tidak sama, tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Contohnya perusahaan sepatu membeli perusahaan alat-alat olahraga dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan pasar dengan sinergisme. Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara dua perusahaan yang berbeda dengan tujuan swap market atau tukar pasar dan memperkuat satu sama lain. Contohnya adalah bank dan asuransi, rumah sakit, dealer mobil dengan asuransi, dan lain-lainnya. Yang keempat, tahap-tahap pengembangan usaha. Tahap-tahap pengembangan usaha ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, memiliki ide usaha, penyaringan ide, pengembangan rencana usaha, implementasi rencana usaha, dan pengendalian usaha. Yang pertama itu, seorang wirausaha itu harus memiliki ide, dan seorang wirausaha itu harus mencari ide dari berbagai sumber. Ide usaha itu dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Dan yang kedua, penyaringan ide. Wirausaha akan menuangkan ide ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Yang ketiga, ada pengembangan rencana usaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha, para wirausahaan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Yang terakhir itu ada implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha akan menjadi paduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan oleh seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahaan akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Contoh pengembangan usaha geprek mozzarella level pedas. Yang pertama, varian rasa. Variannya dari level normal sampai level tertentu. Tujuannya level normal ini untuk agar produk ini bisa dinikmati oleh anak-anak. Level sedang pengembangan untuk orang tua. Level tertinggi untuk para remaja ataupun para pecinta pedas lainnya, agar produk ini bisa dinikmati oleh anak-anak. Level sedang pengembangan untuk orang tua. Level tertinggi untuk para remaja ataupun para pecinta pedas lainnya. Variasi bentuk. Bentuk normal seperti geprek pada umumnya, hanya ditambah mozzarella dan level pedas yang ditentukan. Tujuan pengembangan produk agar bisa dinikmati dalam bentuk kekinian dan agar menarik minat kaum milenial. Diharap modifikasi ini juga dapat menjamah pasar remaja luas dan umumnya kaum milenial yang suka hal baru dan kekinian. Itulah beberapa informasi tentang rencana pengembangan usaha pengelolaan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani. Sekian dari saya, bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.